Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Simone Maura Fassini Lopez, dia berusia 31 tahun saat kejadian, dan kasus ini terjadi di tahun 2017, tepatnya di Sao Paulo di negara Brasil. Simone dikenal sebagai wanita yang memiliki karakter baik hati dan suka membantu orang lain. Dia sangat religius dan merupakan member di sebuah gereja yang bernama Adventista do Sétimo yang berada di wilayah Rio Preto. Simone selain menjadi member, dia juga terjun ke masyarakat untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan juga menjadi sukarelawan di dalam beberapa proyek kemanusiaan. Ia juga membuka sekolah umum untuk pelajaran agama khususnya bagi anak-anak yang tidak mampu. Simone telah menikah lebih dari 12 tahun dengan pria yang bernama Cesar Augusto dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai satu orang anak. Di saat kejadian, anak mereka masih berusia 11 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka dibilang sangat harmonis dan bahagia, walaupun perekonomian mereka juga terbilang sulit. Semua informasi dari orang-orang sekitar tentang Simone, mereka semua mengatakan jika Simone adalah wanita yang sangat baik hati. Dia penyabar dan juga pekerja keras. Simone dalam menjalankan proyek untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, dia mendapat informasi dari temannya jika ada seseorang bapak tua di dalam pertanian yang sedang butuh bantuan mereka. Simone pun mencari tahu di mana keberadaan bapak tua itu dan Simone bertemu dengan seorang pria yang bernama Francisco Lopez Ferreira yang saat itu dia telah berusia 64 tahun. Francisco tinggal di area pertanian di Santa Helena Jardim Planalto di wilayah utara São José Rio Preto. Pertanian itu milik seorang pria yang bernama Juvenal dan Francisco ini tinggal di sana di rumah yang disediakan oleh Juvenal untuk para pekerja di pertaniannya. Siapa sebenarnya Francisco dan bagaimana latar belakang keluarganya, informasi tersebut tidak saya temukan di internet. Rumah yang ditinggali oleh Francisco ini berjarak sekitar 100 meter dari kondominium milik Simone. Francisco saat itu sedang mengalami luka di bagian kakinya dan Simone setelah menemui Francisco, dia setiap hari menjenguknya dan membawakan kebutuhan pokok untuk Francisco. Suatu hari Simone membawakan obat dan ternyata Francisco tidak dapat membaca atau menulis. Hati Simone pun tergerak untuk membantu Francisco mengenal huruf dan juga angka. Simone pun mengajarinya untuk mengenal huruf dan angka dan dia pun membelikan peralatan untuk Francisco belajar. Simone juga mengajarkan ajaran agama Kristen pada Francisco dan bukan hanya itu, Simone juga membantu membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak dan juga memotong kuku Francisco setiap dia datang ke sana. Seringnya Simone datang ke rumah itu, akhirnya Francisco mau diajak ke gereja bersama Simone. Dan bahkan Francisco mengatakan agar gereja itu segera membaptisnya. Simone sudah menganggap Francisco seperti kakeknya sendiri. Dan terkadang Simone membawa Francisco untuk pulang ke rumah dan makan bersama dengan keluarga besarnya. Menurut Cesar, suami Simone, dia melihat Francisco adalah pria yang sangat simpel dan masih berperilaku seperti orang zaman dulu. Dia pemalu dan tipe orang yang rendah diri dan Cesar meyakini jika Francisco memiliki hati yang tulus. Bahkan dalam kesempatan makan siang itu, Francisco berkata kepada Cesar agar tidak mengkhawatirkan Simone yang sering datang ke rumahnya karena dia sudah menganggap Simone seperti anak kandungnya sendiri. Simone melihat Francisco mengalami kesulitan untuk makan karena giginya yang sudah ompong. Simone mengatakan kepada suaminya untuk membantu mencari solusi agar Francisco dapat mengunyah makanan. Namun saat itu Cesar tidak punya uang yang cukup untuk membeli gigi palsu yang harganya 500 reais atau setara 1.500.000.
Akhirnya Simone mencari bantuan dari beberapa orang di luar agar bisa membeli gigi palsu untuk Francisco. Francisco juga sering dibawa oleh Simone ke gereja agar dia dapat berkumpul dengan orang-orang yang baik di sana. Menurut orang-orang di bar yang dulunya adalah teman Francisco, mereka mengatakan jika Francisco mengalami banyak perubahan. Dia berhenti minum alkohol, tidak merokok, dan juga tidak sering keluar tanpa tujuan. Menurut mereka, kesehatan dan mental Francisco terlihat sangat membaik ketika dia bertemu dengan Simone. Namun beda pendapat lagi dari orang-orang yang ada di sekitar pertanian itu, di mana mereka mengatakan jika Francisco sepertinya sudah salah paham dengan Simone yang sedang membantunya saat itu. Francisco sering bercerita seakan-akan Simone melakukan semua itu karena dia jatuh cinta kepadanya. Seorang tetangga di dekat rumah Francisco memberikan peringatan kepada Cesar, yaitu suami Simone, agar tidak membiarkan istrinya datang sendirian ke rumah Francisco. Karena terkadang di rumah Francisco itu ada 2 orang pria yang sudah meresahkan banyak warga atas tindakan kejahatan mereka. Ketika Cesar mengatakan peringatan itu kepada istrinya, Simone mengatakan jika dia tahu ada pria lain di rumah itu, namun ketika dia datang, pria-pria itu akan segera meninggalkan rumah Francisco. Simone juga meyakinkan kepada suaminya jika tidak ada yang harus dikhawatirkan. Francisco sendiri mengatakan di gereja, jika orang baik membawa satu orang untuk mendekat ke Tuhannya, maka orang itu akan mendapat mahkota bintang di surga. Dan itulah yang dia doakan untuk Simone. Pada tanggal 12 Maret di tahun 2017, Simone pamit pada pukul 11 siang akan membawakan makanan untuk Francisco. Hari itu dia telah memasak dan dia akan membawakan makanan kesukaan Francisco. Cesar, suami Simone, tersadar jika hari itu sudah sore dan istrinya belum juga kembali. Tidak biasa Simone akan menghabiskan waktunya hingga sore hari di rumah Francisco dan dia tidak memberi kabar tentang itu. Cesar sore itu dengan anak laki-lakinya dan ditemani oleh teman anaknya mendatangi rumah Francisco yang ada di pertanian untuk mencari tahu keberadaan Simone. Sesampainya di rumah itu, rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada Simone atau Francisco. Cesar kemudian menuju ke gereja karena dia pikir kemungkinan istrinya ada kegiatan di sana dan dia lupa mengabari dirinya. Sebelum sampai di gereja, Cesar mampir ke rumah ibu Simone dan mencari informasi apakah Simone hari itu datang ke sana. Ibu Simone sangat panik karena dia takut jika keselamatan Simone terancam. Dia menangis histeris dan dia meminta bantuan kepada gereja untuk segera mencari Simone. Orang gereja mengatakan jika hari itu Simone tidak datang ke sana dan juga tidak memberi kabar kepada mereka. Hingga pada pukul 9 malam, Simone pun belum pulang dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Pada pukul 10 malam, seorang pria yang bernama Juvenal Pereira yang berusia 47 tahun, yaitu pemilik tanah pertanian yang dihuni oleh Francisco, malam itu dia menelpon polisi. Dia mengatakan jika dia menemukan jasad seorang wanita tergeletak di rumah Francisco. Polisi mendatangi pertanian itu dan mereka menemukan jasad Simone. Penyidik menemukan luka di bagian kepala korban dan jasadnya tergeletak di atas ranjang. Polisi menangkap Juvenal karena mereka duga dialah pelakunya. Juvenal mengatakan jika dia tidak tahu tentang apa yang terjadi, namun karena alat yang digunakan untuk menghabisi korban yaitu palu adalah milik Juvenal, maka dia sementara waktu ditahan di kantor polisi. Menurut hasil otopsi, Simone tidak meninggal karena pukulan benda tumpul di kepalanya, namun dia meninggal karena asfiksia mekanik. Simone juga menjadi korban kekerasan seksual, di mana saat jasadnya ditemukan oleh polisi, baju bagian bawah korban dalam keadaan tidak terpakai. Walaupun begitu, menurut hasil otopsi, pelaku tidak sampai penetrasi. Pemakaman jasad korban terjadi pada tanggal 15 Maret
dengan dihadiri banyak warga. Simone diketahui sudah lebih dari 4 bulan menjaga, merawat, dan membantu Francisco. Namun saat penemuan jasad Simone, Francisco tidak berada di tempat kejadian. Seminggu lamanya, polisi mencari keberadaan Francisco dan dia dinyatakan sebagai tersangka dan juga dalam pelarian. Setelah seminggu polisi melakukan pencarian terhadap Francisco, warga menemukan Francisco di sebuah hutan di dekat pertanian seseorang. Francisco dalam keadaan yang sangat lemah karena diduga selama pelarian dia tidak mendapat makanan. Francisco dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan setelah dia lebih baik, Francisco dibawa ke ruang interogasi. Francisco ditekan oleh penyidik untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Simone. Francisco awalnya mengatakan jika dia bukan pelakunya dan dia takut untuk mengatakan nama pelaku sebenarnya. Namun setelah dibujuk oleh penyidik, Francisco kini mengatakan jika dia melakukannya namun tidak sendirian. Ketika penyidik menunjukkan foto-foto Simone di tempat kejadian, kini Francisco mengatakan jika dia memang melakukan pemerkosaan terhadap korban. Namun menurut Francisco, pemilik pertanian itu yang bernama Juvenal juga sedang berada di sana. Polisi mencari bukti keterlibatan Juvenal atas kasus kematian Simone, namun polisi menemukan jika Juvenal tidak ada di tempat kejadian saat kejahatan itu terjadi. Maka Juvenal akhirnya dibebaskan dari tahanan. Sebenarnya Juvenal dan Francisco sama-sama sudah mendekam di penjara atas kasus pemerkosaan. Francisco pernah mendekam selama 15 tahun penjara karena kasus pemerkosaan anak di bawah umur, dan itu terjadi di tahun 1990. Francisco juga memiliki kasus yang masih diproses di pengadilan tentang pelecehan terhadap anak tirinya. Persidangan tentang kasus kematian Simone terjadi pada tahun 2019 dan di sana penyidik menunjukkan penemuannya di rumah Francisco di mana mereka menemukan sebuah foto Simone yang di belakang foto tersebut terdapat tulisan ungkapan perasaan cinta yang sepertinya seseorang sedang jatuh cinta kepada Simone. Diduga jika Francisco tahu bahwa Simone adalah seorang misionaris dan dia adalah wanita yang suka membantu orang lain, maka dia berpura-pura mengatakan jika buta huruf untuk mendapat perhatian lebih dari Simone. Motif Francisco melakukan kejahatannya itu karena Simone hari itu mengatakan kepadanya jika dia mendengar dari orang-orang di luar sana bahwa Francisco memiliki perasaan yang lebih terhadap dirinya. Maka Simone hari itu mengatakan jika dia tidak akan mengunjunginya lagi karena dia takut terjadi kesalahpahaman. Setelah Francisco mendengar perkataan Simone, dia kalap dan tidak mau kehilangan kesempatan untuk terakhir kalinya dia bertemu Simone. Maka dia melakukan pemukulan dan juga pemerkosaan terhadap tubuh korban. Jaksa penuntut mengatakan agar dilakukan tes kejiwaan terhadap Francisco, namun hakim tidak memberikan izin. Dia mengatakan korban telah membuka pintu terlalu lebar untuk pelaku melakukan kejahatan. Simone sudah tahu jika Francisco adalah predator dan juga orang-orang di sekitarnya sudah memberikan peringatan kepadanya. Namun korban tetap percaya jika Francisco adalah orang yang berhati baik. Walaupun niat Simone baik, namun seharusnya dia menjauhi orang-orang yang memiliki catatan kriminal ekstrim seperti Francisco ini. Di akhir persidangan, Francisco dijatuhi hukuman selama 27 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan terhadap Simone. Dan Francisco juga mendapat hukuman tambahan selama 9 tahun penjara atas perlakuan pemerkosaan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.